Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya akan akan menanggapi, memenuhi lah request permintaan daripada kalian semua untuk membacakan ramalan zodiak khusus yang single, yang jomblo atau yang sedang sendirian ya. Banyak sekali yang request di Instagram, di Facebook, kemudian di WhatsApp. Bahkan ada yang ke rumah bawa spanduk, Min zodiak jomblo kapan, Min zodiak single kapan, sampai ngetuk-ngetuk pintu minta dibacakan ramalan zodiak jomblo di tahun 2020 ini. Oke, langsung saja saya penuhi permintaan daripada kalian semua untuk saya bacakan ramalan zodiak khusus kamu yang single atau kamu yang jomblo. Di sini saya lebih enak ketika saya mengatakan single ya daripada jomblo. Untuk urut-urutannya seperti biasa, dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, Aquarius, Pisces, sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak jomblo tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Artinya kenapa kok kamu sampai saat ini masih dalam kondisi yang single? Karena di sini kamu masih bingung antara menyeimbangkan kehidupan karir kamu atau menyeimbangkan kehidupan asmara kamu. Artinya di sini ada sebuah dilema besar bagi seorang Capricorn untuk milih yang mana terlebih dahulu, entah memilih pengembangan karir terlebih dahulu atau menuruti daripada hubungan asmara terlebih dahulu. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat di tahun 2020 ini, memasuki pertengahan tahun ini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya kamu lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan erat dengan yang namanya pengembangan diri kamu. Artinya di sini pengembangan diri kamu atau alias karir merupakan hal yang paling fokus utama kamu di tahun 2020 ini. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan untuk membahas soal hubungan asmara, terutama buat kamu yang punya zodiak Capricorn single, di sini sepertinya memang untuk hubungan asmara kamu di tahun 2020 ini untuk menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan hati kamu sepertinya masih agak terlalu jauh. Kenapa agak terlalu jauh? Karena di sini memang ada sekat yang cukup nyata yang ada di dalam diri kamu. Karena di sini memang yang saya sebutkan awal tadi, fokus kamu adalah fokus ke pengembangan diri, fokus kepada karir, dan fokus kepada keuangan. Artinya di sini hampir dipastikan 75% Capricorn tidak memikirkan hubungan asmara sama sekali. Bukan berarti dia tidak ingin mendapatkan pasangan di tahun 2020 ini, tetapi di sini di tengah kondisi yang seperti saat ini, sepertinya Capricorn lebih terfokus kepada pengembangan karir di tengah kondisi yang agak carut-marut seperti ini. Sebenarnya kondisi seperti ini di tahun 2020 ini sebenarnya di luar dugaan daripada seorang Capricorn. Padahal resolusi awal tahun daripada seorang Capricorn adalah selain karir yang meningkat, juga mendapatkan pasangan hidup yang cukup baik di tahun 2020 ini. Tetapi lambat laun seiring berjalannya hari, seiring berjalannya waktu, ternyata memang kondisi seperti ini jauh tidak diprediksi oleh seorang Capricorn sebelumnya. Jadi di tengah kondisi seperti saat ini, di pertengahan tahun 2020, sepertinya memang Capricorn lebih terfokus kepada karir, kemudian finansial, kemudian pengembangan diri untuk menjadi lebih baik lagi sebelum memikirkan soal hubungan asmara tentang siapa yang layak untuk bisa memenuhi kekosongan hati daripada seorang Capricorn itu sendiri di tahun 2020 ini. Oke? Jadi buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini saya sarankan, saya apresiasi kamu fokus kepada karir, kamu fokus kepada pengembangan diri, kamu fokus kepada kemandirian secara finansial, tetapi memang secara hubungan asmara, secara kebutuhan batin, memang hubungan asmara itu kamu butuhkan. Tetapi di sini kamu nggak perlu terburu-buru, kamu nggak perlu gegabah untuk terburu-buru memilih siapa yang akan mengisi kekosongan hati kamu. Jadi tetap semangat terus buat Capricorn. Di tahun 2020 ini semoga kamu segera menemukan pasangan yang memang layak untuk memenuhi kekosongan hati kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari ini, khusus kamu yang zodiak jomblo di tahun 2020, semoga kamu segera menemukan
siapa orang yang memang pantas untuk mendampingi kehidupan kamu. Oke, setelah zodiak Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Di sini kenapa saya bahas Aquarius, kenapa sih kok masih single, kenapa sih kok masih jomblo di tahun 2020? Sepertinya di sini di tahun 2020 seorang Aquarius sedang fokus untuk melepaskan hal-hal yang berkaitan erat tentang apa sih yang menghambat jodoh daripada seorang Aquarius di tahun 2020 ini. Salah satunya adalah mungkin Aquarius ini terlalu menutup diri terhadap lingkungan sekitar. Jadi seakan-akan memang seorang Aquarius ini terlalu menutup diri, jadi dia nggak tahu siapa sih yang sebenarnya sedang menampakkan sinyal-sinyal asmara kepada seorang Aquarius ini. Aquarius ini seakan-akan tidak tahu karena memang sifat Aquarius yang tertutup dan tidak terlalu terbuka, sehingga memang tidak bisa menangkap sinyal-sinyal atau reken-reken yang ada di sekitar daripada seorang Aquarius ini soal hubungan asmara. Apalagi untuk kehidupan sosial. Untuk kehidupan sosial mungkin seorang Aquarius ini agak cenderung menutup diri, artinya circle pertemanan daripada seorang Aquarius ini juga tidak terlalu luas. Tetapi di sini karena circle pertemanan itu yang agak sedikit sempit, maka itu akan mempersempit juga ruang gerak daripada seorang Aquarius untuk menemukan siapa yang akan menjadi jodoh daripada seorang Aquarius di tahun 2020 ini. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di tahun 2020 ini mungkin gejolak-gejolak hubungan asmara kamu akan kamu dapatkan mungkin bulan November, bulan Desember ya, atau saat-saat akhir di tahun 2020 ini sepertinya memang kamu akan mendapatkan pasangan yang memang layak untuk bisa mengisi kekosongan hati kamu. Jadi di sini kalau bisa saya sarankan pertengahan sampai dengan bulan November, Agustus, November lah, mungkin sepertinya kamu masih akan difokuskan untuk melepaskan beban-beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa menemukan pasangan yang memang pantas untuk mendampingi kamu. Nah, di sini memang kamu jangan terlalu menutup diri. Jadi circle pertemanan kamu itu harus kamu perluas. Kalau circle pertemanan kamu bisa kamu perluas, maka untuk intensitas persentase kamu mendapatkan jodoh itu jauh lebih besar dibandingkan circle pertemanan kamu yang sempit seperti saat ini. Jadi membuka diri adalah hal yang paling utama yang harus kamu lakukan di tahun 2020 ini jika kamu memang ingin segera mendapatkan pasangan tambatan hati yang memang sudah kamu inginkan sejak lama. Dan ingat, jangan trauma terhadap masa lalu. Masa lalu ya biarlah menjadi masa lalu, jangan kau ungkit dan jangan kau ingatkan lagi. Buka lembaran baru, kamu pasti bisa menemukan pasangan yang cocok untuk menjadikan pendamping hidup bagi kamu, dunia dan akhirat kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Untuk kamu yang jomblo, semoga segera mendapatkan pasangan kamu. Oke? Setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya katakan memang buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini memang kamu masih dihantui oleh masa lalu. Artinya kesalahan-kesalahan atau sakit yang dirasakan oleh mantan-mantan kamu, oleh yang kamu disakiti oleh mantan-mantan kamu terlebih dahulu, sepertinya memang masih menjadikan rasa traumatis bagi seorang Pisces itu sendiri. Kenapa seorang Pisces memiliki rasa traumatis yang cukup tinggi terhadap hubungan asmara? Karena di sini Pisces itu orangnya penerima dengan baik. Artinya walaupun Pisces itu disakiti, walaupun Pisces itu dikhianati, dia masih tetap bersabar sampai akhirnya. Walaupun dia disakiti, dia memilih bertahan sampai pada akhirnya justru pasangannya yang malah meninggalkan zodiak Pisces itu sendiri. Jadi di sini memang pengalaman masa lalu yang memang masih menghambat daripada zodiak Pisces untuk membuka lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan seorang Pisces di tahun 2020 ini, khususnya untuk hubungan asmara. Jadi di sini sepertinya memang ada yang ingin mengisi, tetapi di sini Pisces masih menutup diri. Karena apa? Karena Pisces masih trauma terhadap pengalaman masa lalu. Walaupun saat ini yang mendekati Pisces itu bisa dikatakan cukup banyak, tetapi di sini Pisces masih belum mau untuk membuka diri. Karena apa ya? Karena traumatis di masa lalu.
Padahal apa yang terjadi di masa lalu, jangan sampai malah masa lalu itu menyetir kehidupan kamu saat ini. Apalagi untuk kehidupan, kamu itu yang menjalani itu hari ini dan masa depan. Kamu nggak hidup di masa lalu. Kalau kamu terus-terusan membawa masa lalu kamu ke hari ini, ya kamu tidak akan pernah mendapatkan pasangan hidup kamu kalau patokan kamu adalah masa lalu kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Pisces, ayolah buka hati kamu, buka diri kamu, buka lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Seleksi siapa sih yang layak untuk mendampingi kamu. Dan ingat, saat ini yang mencoba untuk mendekati kamu itu agak cukup banyak sih, bisa dikatakan cukup banyak, tetapi secara terang-terangan itu hanya beberapa. Tetapi kalau bisa kamu lihat secara lebih luas lagi, lingkungan sekitar kamu sepertinya ada yang banyak untuk berusaha mengisi kekosongan hati kamu. Tetapi di sini memang permasalahannya, seorang zodiak Pisces masih terlalu menutup diri, sehingga hal ini yang memang menjadi permasalahan untuk seorang Pisces yang single, untuk seorang Pisces yang jomblo di tahun 2020 ini. Oke, semoga kamu segera mendapatkan pasangan yang terbaik untuk kamu, Pisces. Dan ingat, jangan bawa masa lalu kamu di kehidupan kamu saat ini. Oke, setelah zodiak Pisces, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries, Ace of Cups dan The Justice. Di sini kartu ini hampir sama dengan zodiak Capricorn tadi, tetapi di sini kalau untuk zodiak Aries sepertinya di sini seorang herbivora Aries ini sepertinya memang ada rasa ketidakoptimisan di dalam kehidupan asmara seorang zodiak Aries. Kenapa kok Aries tidak optimis di dalam hubungan asmara, terutama di dalam pencarian jodoh, di dalam pencarian pasangan, pencarian tambatan hati? Kenapa kok sepertinya Aries ini agak cenderung kurang optimis? Karena seperti ini, Aries itu mempunyai keyakinan bahwa apa yang diyakini itu adalah benar. Jadi di sini memang yang menghambat daripada pencarian jodoh atau mendekatnya jodoh dari seorang Aries ini sendiri adalah keyakinan Aries itu sendiri. Karena apa? Di sini Aries itu sangat selektif sekali di dalam memilih pasangan. Ketika Aries itu secara selektif untuk memilih pasangan, maka dia akan melewatkan beberapa atau banyak hal yang mendekati Aries di tahun 2020 ini. Sampai pada akhirnya Aries akan dipusingkan oleh keyakinannya diri sendiri. Jadi di sini saran saya buat kamu yang punya zodiak Aries, usahakan untuk selektif lagi di dalam lebih menyeleksi pasangan. Artinya di sini hubungan asmara di tengah seiring berjalannya usia kamu, bertambahnya usia kamu, usahakan sudahlah jangan main-main lagi. Usahakan cari satu yang memang benar-benar serius, yang memang benar-benar niat untuk mengisi kehidupan kamu dan menjalani kehidupan kamu satu untuk selamanya. Artinya apa? Artinya ketika kamu ada pengalaman gagal di masa lalu, itu tidak menghambat kepada pencarian kamu di tahun 2020 ini. Meskipun di tahun 2020 ini bisa saya katakan kamu akan menemukan sosok pasangan yang memang kamu anggap sesuai dengan kriteria kamu untuk mengisi kekosongan hati kamu. Dan bahkan di sini ada beberapa orang yang memang kamu anggap layak untuk memenuhi kriteria kamu, sehingga di sini bisa saya katakan di tahun 2020 ini kamu akan segera menemukan pasangan, kamu akan segera menemukan tambatan hati kamu di tahun 2020 ini untuk mengisi kekosongan hati kamu. Dan ingat, ketika kamu sudah menemukan pasangan yang tepat, jaga dia, hargai dia, dan ingat melangkah sama-sama untuk menyamakan visi misi yang sama menuju kepada tujuan akhir yang sama. Keseimbangan itu sangat penting, keseimbangan antara kamu mengerti dia dan dia mengerti kamu untuk mewujudkan satu tujuan dan satu impian yang sama di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries, khusus untuk Aries yang jomblo. Setelah Aries, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Strength. Di sini sepertinya untuk seorang Taurus untuk jodoh di tahun 2020 ini sepertinya memang masih agak terlalu jauh, agak terlalu gambling lah di tahun 2020 ini, agak terlalu gambling. Apalagi sudah memasuki pertengahan tahun 2020, sepertinya memang seorang Taurus lebih terfokus kepada beban kehidupan diri sendiri. Artinya di sini karena seorang Taurus ini lebih terfokus kepada beban kehidupan sendiri,
maka untuk urusan asmara sepertinya memang agak dikesampingkan. Maka karena agak dikesampingkan, untuk persoalan asmara ada kartu the strength, yang artinya apa? Yang artinya seorang Taurus agak cenderung malas untuk memikirkan soal hubungan asmara. Walaupun ketika ada yang serius, ya ayo kita jalani sama-sama. Tetapi kalau hanya untuk main-main, sepertinya di sini seorang Taurus agak cenderung menutup diri dan tidak ada waktu lagi untuk menyeleksi untuk soal jodoh di tahun 2020 ini. Karena memang di tahun 2020 ini bagi sebagian besar seorang Taurus, di sini saya katakan memang lebih terfokus untuk menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan diri sendiri, dengan pekerjaan dan dengan keuangan. Karena memang di tahun 2020 ini beragam persoalan yang dialami oleh seorang Taurus ini memang sangat kompleksitasnya sangat besar sekali, skalanya besar dan intensitasnya sering. Jadi di sini memang fokus daripada seorang Taurus adalah fokus untuk beban kehidupannya sendiri. Jadi kalau untuk jodoh di tahun 2020 ini sepertinya memang untuk kamu yang punya zodiak Taurus memang ada beberapa orang yang mencoba mendekati kamu juga mencoba untuk membuka hati, tetapi masih ada belum 100% srek lah, belum 100% yakin apakah seseorang itu bisa menjadi sosok yang kamu inginkan dan kamu bisa menjadi sosok yang terbaik yang memang pantas untuk pasangan kamu. Jadi di sini oke, nggak apa-apa kalau kamu fokus kepada beban permasalahan kamu, tetapi memang untuk soal jodoh kamu juga tidak boleh untuk terus-terusan menutup diri. Jadi kamu harus membuka diri dan kamu harus tahu diri. Untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, maka kamu harus bisa menjadi yang terbaik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus, khusus untuk Taurus yang jomblo. Setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Wands. Kemudian di sini ada kartu Wheel of the Fortune. Artinya memang di tahun 2020 ini bagi Gemini yang single, bagi Gemini yang jomblo sedang berusaha keras untuk mendapatkan pasangan di tahun 2020 ini. Karena di sini sepertinya Gemini menyadari waktu yang terus mepet, waktu yang terus berjalan sepertinya memang mengejar daripada Gemini itu sendiri. Artinya seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya waktu di tahun 2020 ini, khususnya di bulan kelahiran Gemini ini, sepertinya memang Gemini sedang berusaha keras untuk menemukan pasangan, menemukan tambatan hati yang memang cocok untuk seorang Gemini. Tetapi di sini ada kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya artinya memang keadaan yang seperti ini sepertinya memang agak cenderung menghambat Gemini untuk menemukan pasangan yang tepat. Karena untuk bisa menyeleksi, Gemini ini tidak main-main di dalam menyeleksi pasangan. Gemini ini memang sifatnya sulit ditebak. Karena sulit ditebak ini, maka yang malah menghambat pasangannya itu akan datang. Jadi di sini memang untuk sisi selektivitas, Gemini ini sangat selektif sekali kalau untuk soal hubungan asmara. Bahkan ketika ada beberapa orang yang mendekati seorang Gemini, Gemini ini akan penuh dengan yang namanya pertimbangan. Dia baik nggak buat saya? Dia ini nggak ada kekurangan nggak? Dia kelebihannya apa? Kemudian dia bisa nggak memimpin saya? Dia bisa nggak menerima kekurangan saya dan sebagainya. Jadi banyaknya pertimbangan daripada seorang Gemini ini memang agak terkesan untuk menghambat daripada datangnya jodoh di tahun 2020 ini. Tetapi itu tidak menghambat sebenarnya. Karena itu bagian dari ikhtiar untuk bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar terbaik. Karena untuk hubungan asmara kita tidak bisa memain-main, tidak bisa sembarangan. Tetapi di sini kita harus berikhtiar untuk bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar pantas untuk diri kita dan kita pantas untuk diri pasangan kita. Nah, di tahun 2020 ini sepertinya Gemini akan mendapatkan pasangan yang memang benar-benar diinginkan oleh Gemini dan sesuai dengan apa yang menjadi kriteria daripada seorang Gemini itu sendiri. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Gemini yang single di tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer jomblo. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Di sini sepertinya apa sih yang sebenarnya mengandaskan hubungan asmara kamu? Sebenarnya yang mengandaskan, yang menghancurkan hubungan asmara kamu adalah perkataan dan perbuatan. Di sini memang ada beberapa perkataan daripada mantan kamu yang menyakiti kamu, dan juga ada beberapa perkataan dari kamu yang menyakiti perasaan mantan kamu. Jadi karena tajamnya lidah kalian berdua yang sepertinya memang menghancurkan kehidupan asmara kamu di beberapa tahun yang lalu atau
hari kemarin, sepertinya yang menghancurkan hubungan asmara kamu dengan pasangan adalah perkataan yang saling melukai satu sama lain. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan, yang pertama, buat kamu yang punya zodiak Cancer, yang pertama kamu harus menjaga lisan. Kenapa saya katakan kamu harus menjaga lisan? Kamu ketika marah itu kamu itu ngeri. Omongan kamu itu frontal dan kadang nyelkit. Jadi hal ini sebenarnya yang memang menghancurkan hubungan kamu dengan mantan kamu yang dahulu. Nah, di sini seekor ikan pun juga akan selamat ketika dia bisa menjaga lisan. Apalagi kamu yang seorang manusia yang sempurna, diciptakan dengan sempurna, pasti akan jauh lebih mendapatkan sebuah keselamatan jika kamu bisa menjaga lisan. Nah, di tahun 2020 ini sepertinya kamu harus menjaga sikap, menjaga omongan kamu agar apa? Agar jodoh kamu itu bisa mendekat. Artinya kalau kamu masih cukup celutaan, masih cukup celangap-celengep, maka untuk mendapatkan pasangan itu akan susah. Maka dari itu kamu harus memperbaiki diri kamu. Good personality kamu itu harus bagus. Jika good personality kamu bagus, maka untuk mendapatkan pasangan itu adalah hal yang mudah di tahun 2020 ini. Tetapi memang di tahun 2020 ini jodoh kamu memang agak terkesan jauh. Artinya di tengah kondisi seperti saat ini, di kondisi ada inilah pokoknya itu sepertinya memang agak menghambat daripada pencarian jodoh kamu di tahun 2020 ini. Tetapi di sini walaupun ada sebuah hambatan di tengah kondisi yang seperti saat ini di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, sepertinya memang agak cenderung menghambat kamu untuk menemukan pasangan kamu, tetapi kamu terus melangkah hingga nanti saya yakin pada akhirnya kamu akan menemukan sosok yang tepat yang akan mengisi kekosongan hati kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer, khusus untuk Cancer yang saat ini sedang single. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Sebenarnya untuk zodiak Leo di tahun 2020 ini untuk pencarian jodoh sebenarnya banyak sekali pilihan. Nah, karena saking banyaknya pilihan, justru Leo ini dibingungkan memilih siapa, memilih yang mana. Jadi seakan-akan memang kondisi seperti saat ini adalah kondisi yang dialami oleh Leo. Karena apa? Ketika karir kamu bagus, ketika keuangan kamu bagus, kamu kalau untuk soal jodoh, kamu tuh hanya tinggal memilih. Kamu akan memilih siapa, dan saat kamu memilih siapa, kamu harus memilih yang benar-benar layak untuk kamu, yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa menerima kekurangan kamu, menghargai kelebihan kamu, dan memang dia yang terbaik buat kamu. Nah, di tahun 2020 ini, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu ini punya beberapa list, beberapa pilihan yang akan menjadi pasangan kamu. Nah, tetapi di sini karena ketidakberanian kamu untuk mengungkapkan, jadi hal itu masih memang terpendam di dalam diri kamu seorang Leo itu sendiri. Meskipun saya lihat di sini di tahun 2020 ini seorang zodiak Leo memang akan mendapatkan pasangannya di tengah proses seleksi ketat yang saat ini sedang Leo lakukan di bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi nggak usah khawatir, walaupun saat ini seleksi kamu ketat, tetapi keketatan seleksi kamu saat ini adalah untuk demi mendapatkan pasangan yang benar-benar terbaik, yang benar-benar luar biasa, yang memang benar-benar bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo, khususnya buat kamu zodiak Leo yang single di tahun 2020 ini. Selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Emperor. Dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kalau untuk soal jodoh di tahun 2020 ini, seorang zodiak Virgo ini seringkali yang namanya menyia-nyiakan orang lain. Nah, di sini kenapa zodiak Virgo itu sering menyia-nyiakan orang lain? Karena di sini ketika ada yang terbaik, Virgo ini tidak bisa menghargai apa yang saat ini Virgo miliki. Jadi ketika yang dimiliki itu pergi, maka Virgo baru sempat untuk menyadari. Jadi beberapa kali terjadi kamu itu mendapatkan pasangan yang terbaik. Tetapi karena kamu tidak bisa menjaga, kamu tidak bisa menghargai, maka ya jangan salahkan dia kalau ketika dia memilih pergi. Nah, ketika dia memilih pergi, kamu harus mencari pengganti. Nah, penggantinya di tahun 2020 ini siapa?
Masalahnya di situ, karena di tahun 2020 ini sepertinya memang untuk kondisi apapun kamu sangat bagus, tetapi untuk kondisi hubungan asmara, khususnya buat kamu yang single, sepertinya memang di tahun 2020 ini sampai dengan akhir Desember tahun 2020 nanti, untuk masalah jodoh kamu masih dipusingkan untuk mencari, dan mencari. Nah, karena proses kamu itu mencari, dan mencari, sehingga kamu tidak bisa lagi berpikir untuk mendapatkan dia kembali. Jadi untuk balikan sama mantan itu bisa dikatakan presentasenya itu sangat kecil sekali. Jadi di sini bisa saya sarankan kamu harus mencari pengganti yang baru tanpa harus berharap yang lama akan kembali lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo, khususnya buat kamu yang punya zodiak Virgo single. Oke, selanjutnya setelah Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Seven of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Artinya di sini memang Libra sering tersakiti di tengah hubungan asmara. Nah, kandasnya hubungan asmara kamu yang lalu dengan mantan kamu sepertinya memang 100% bukan salah kamu, tetapi salah daripada pasangan kamu. Jadi di sini sebenarnya kamu itu harusnya bersyukur ketika kamu saat ini sendiri. Karena apa? Karena dengan saat ini kamu sendiri, kamu punya banyak lebih waktu untuk bisa memperbaiki kualitas daripada diri kamu. Ketika kamu bisa memperbaiki kualitas daripada diri kamu, maka kamu akan mendapatkan pasangan yang memang benar-benar terbaik buat kamu. Ketika diri kamu baik, maka kamu pasti akan mendapatkan pasangan yang baik. Jodoh itu adalah cerminan daripada diri kamu. Kalau kamu baik, maka jodoh kamu akan baik. Kalau kamu buruk, maka jodoh kamu akan buruk. Jadi kamu harus percaya terhadap hal itu. Nah, baik buruknya jodoh kamu itu nanti akan ditentukan oleh diri kamu dan ditentukan oleh usaha kamu yang didasari oleh kepercayaan kamu terhadap Sang Pencipta. Nah, harapan kamu harus kamu gantungkan setinggi-tingginya kepada Sang Pencipta untuk segera mendapatkan jodoh di tahun 2020 ini. Meskipun di tahun 2020 ini sepertinya untuk masalah jodoh kamu akan mendapatkan jodoh atau kamu akan mendekati seseorang itu di hari ulang tahun kamu atau di bulan kelahiran kamu, yaitu sekitar bulan-bulan Oktober lah. Bulan-bulan Oktober sepertinya memang kamu akan mendapatkan pasangan atau kamu akan dekat dengan orang dan orang itu membuka diri dan kamu juga membuka diri. Sepertinya di bulan-bulan Oktober kamu akan mendapatkan pasangan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, khususnya buat kamu Libra yang single. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kebanyakan Scorpio itu mundur duluan sebelum berusaha. Artinya ketika dia mengincar satu orang dan orang itu banyak saingan, sepertinya Scorpio ini lebih minder terlebih dahulu. Artinya memang kamu tidak mau berusaha keras, tidak mau berjuang secara keras untuk mendapatkan pasangan yang memang saat ini sedang kamu incar. Artinya kamu tuh nyerah duluan sebelum berperang gitu loh. Jadi kapan kamu mau dapatnya kalau kamu tuh menyerah duluan sebelum berperang. Nah, di sini sebenarnya kalau kamu mencari sosok yang terbaik dan sosok yang terbaik itu juga masih jomblo, itu saingannya banyak. Saingannya bukan cuma satu, tapi banyak, bahkan 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, di sini carilah pasangan yang sudah punya pasangan. Kalau kamu mencari pasangan yang sudah punya pasangan, itu saingannya cuma satu. Nah, ketika saingannya cuma satu, dengan kamu memperbaiki diri, maka dia akan jelas memilih kamu. Jadi pilihlah pasangan yang sudah punya pasangan. Jadi ketika dia sudah punya pasangan kan saingannya cuma satu. Jadi kamu bisa masuk untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi di sini usahakan jangan lakukan hal itu, karena itu sama dengan pelakor. Nah, kebanyakan seorang Scorpio ini hubungannya itu kandas karena orang ketiga. Nah, maka di sini kamu jangan menjadi orang ketiga di tengah hubungan orang lain, tetapi kamu harus menjadi diri kamu sendiri dengan kamu memperbaiki kualitas diri kamu sendiri. Jangan mundur sebelum berperang, kamu pasti bisa mendapatkan jodoh kamu di tahun 2020 ini. Nah, kapan itu? Semoga saja disegerakan ya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Nah, di sini kalau bisa saya lihat, memang untuk zodiak Scorpio sedang berusaha keras untuk mendapatkan pasangan di tahun 2020 ini, walaupun di tengah kondisi yang seperti saat ini, tetapi Scorpio tetap semangat untuk menancapkan sengatannya untuk mendapatkan pasangan yang memang benar-benar sesuai ekspektasi, sesuai dengan kriteria daripada seorang Scorpio di tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio,
khususnya untuk Scorpio yang single. Kemudian setelah Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, Six of Cups dan Ace of Pentacles. Artinya di sini kamu nggak usah khawatir. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di tahun 2020 ini sepertinya menjadi tahunnya seorang Sagittarius yang single banget. Artinya memang di tahun 2020 ini sepertinya Sagittarius yang single akan menemukan pasangan di tahun 2020 ini. Nah, perkara pasangannya ini tepat atau tidak, sepertinya di sini semua tergantung kepada diri seorang Sagittarius itu sendiri. Tetapi di sini bisa saya lihat mulai dari bulan Juni tahun 2020 ini sampai akhir Desember tahun 2020, sepertinya antara range bulan Juni sampai dengan range bulan Desember, sepertinya Sagittarius akan mendapatkan pasangannya. Jadi antara Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, sampai dengan 7 bulan ke depan, sepertinya memang kamu akan didekatkan oleh banyak pilihan, yang dimana kamu akan memilih siapa pasangan yang memang benar-benar layak untuk bertahan dengan kamu, untuk mendampingi kamu, dan untuk mensupport kamu dunia dan akhirat kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Semoga kamu disegerakan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan. Ya, ke-12 zodiak jomblo atau single sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini sekali lagi adalah ramalan khusus buat kamu yang single, buat kamu yang jomblo di tahun 2020. Semoga di tahun 2020 sisanya ini kita didekatkan oleh jodoh kita dan kita mendapatkan jodoh yang terbaik buat kita. Dan semoga jodoh yang itu bisa mendampingi kita dunia dan akhirat kita dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Oke, selesai sudah saya bacakan ramalan zodiak jomblo hari ini. Sudah saya penuhi request daripada kalian semua. Dan semoga kalian nggak protes ya. Kalau mau protes silahkan tulis di komentar. Mau tanya-tanya silahkan tulis di komentar. Secara real time pasti akan saya jawab. Dan buat kamu yang mau konsultasi masih kami tunggu di WhatsApp. WhatsAppnya nggak tak sebutin ya, tetapi bisa dicek di Facebook Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf ya kalau suaranya agak cenderung terganggu karena memang ada kendala di bagian tertentu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.